Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita bersama-sama membuka hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan dalam waktu kita bersama hari ini. Dalam kehadirannya, mari kita menemukan inspirasi, kebijaksanaan, dan kebenaran yang akan membimbing langkah-langkah kita dalam hidup ini. Tujuan hidup itu apa? Ya, tujuan hidup itu kan menunggu mati. Mereka tidak tahu apa itu yang disebut mati itu apa. Kematian itu adalah upah dosa. Kerajaan maut adalah tempat orang mati. Tetapi, tahukah apa itu yang dimaksud kerajaan maut? Kerajaan maut adalah tempat terjauh dari surga. Jadi tidak ada harapan untuk kembali. Untuk ke surga itu udah harapannya tipis banget. Kalau ada yang ngomong, hidup itu adalah menunggu untuk mati. Sama saja dia ngomong, hidup itu menunggu untuk masuk neraka. Masuk ke dalam kerajaan maut. Duh, kok bisa upah dari dosa kan? Kematian itu kan sesuatu yang natural. Nah, itu pandangan yang salah. Kematian itu upah dari dosa, bukan sesuatu yang natural. Kematian diakibatkan dari dosa bawaan dari Adam. Sebelum Adam berbuat dosa, itu kematian itu tidak ada. Dunia orang mati itu adalah neraka, tempat terjauh dari surga. Mereka yang sudah masuk ya goodbye, gak ada harapan. Kok bisa? Mereka yang biasanya ngomong hidup itu tujuannya adalah untuk mati, itu biasanya tidak percaya akan dosa bawaan. Nah, sekarang mari kita lihat. Allah awalnya menciptakan dunia yang sempurna tanpa dosa. Sebelum dosa masuk, tidak ada kematian. Bahkan binatang-binatang hanya memakan tumbuh-tumbuhan. Tidak ada aktivitas karnivora di dunia itu. Dan Allah menyebutnya ciptaannya sebagai sangat baik. Sangat baik. Di hadapan Allah itu sudah nggak ada obat. Kemudian setelah penciptaan terjadi kejatuhan manusia, yaitu Adam memberontak terhadap Allah. Dan dari saat itu segala sesuatu di alam semesta dikutuk sebagai hasilnya. Allah menghukum Adam dan Hawa, menarik sebagian dari kekuatannya yang membuatnya abadi, tidak bisa mati, itu ditarik sehingga segala sesuatu mulai binasa, rusak dan mati. Dan karena kita semua ada dalam Adam, sifat dosa itu diturunkan kepada semua turunannya. Yang ada di dalam Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Inilah yang dimaksud dengan dosa turunan. Mereka boleh nggak percaya, dosa turunan saya nggak percaya. Nggak percaya nggak apa-apa, akibatnya tetap sama. Percaya nggak percaya tetap, manusia tetap bisa mati. Masalahnya begitu. Jadi kematian manusia itu disebabkan oleh dosa manusia. Dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi
Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, apa artinya? Ini artinya setelah kita menjalani hidup di dunia ini, kita punya dua pilihan. Masuk neraka, apa hidup yang kekal. Kematian itu cuma proses ganti baju. Tubuh ini, daging ini ya, ini kan material, bukan sifatnya bukan rohani. Jadi sesuatu yang rohani itu dipenjara. Roh manusia itu bentuknya rohani kan, jiwa ya. Jiwa itu rohani. Itu nanti diberi tubuh baru supaya layak masuk surga, diganti. Makanya dikatakan dilahirkan kembali. Apa yang dilahirkan kembali? Yang dilahirkan itu secara rohani. Jadi kalau ada yang bertanya, roh manusia sama daging manusia lebih dulu mana? Lebih dulu roh manusia ada lebih dulu. Kalau ada daging dulu, materi nggak bisa membentuk rohani. Apa buktinya? Nah, buktinya, coba aja manusia suruh menghilang, bisa apa enggak? Simple. Coba kamu bisa ngilang apa enggak? Itu buktinya. Bisa menghilang tapi nggak bisa balik. Ngumpet bisa, menghilang nggak bisa. Menghilang secara daging. Tapi kalau kita lihat hantu, itu bisa nampak. Hantu bisa nampak. Apa dia bentuknya daging? Daging. Kok bisa yakin? Saya pernah ketemu, ngobrol langsung. Gak takut karena gak ngerti kalau itu roh. Gini, saya dulu ya, saya itu aneh orangnya. Saya itu orangnya gak bisa merinding. Tempat angker model apa, sampai saya itu datang ke tempat angker cuma ingin lihat hantu itu bentuknya kayak apa. Gak pernah ketemu. Tapi saya pernah ketemu sama ini teman. Dia katanya sakit. Saya jalan. Udah sakit lama dia. Nggak pernah nengok. Nggak begitu akrab kan. Teman main waktu masih kecil banget. Masih belum sekolah. Dia lebih tua. Jadi dia kan lingkungannya lain, teman mainnya kan lain. Ya main sama dia paling 2-3 kali atau berapa kali. Main kelereng, gak akrab. Nah, ketemu sama dia di jalan. Katanya kamu sakit. Habis ketemu ya salaman gitu, kayak ngobrol biasa. Ngobrol, iya sudah enak nih. Sudah bisa kerja. Sudah enak. Syukur kalau sudah bisa kerja. Aku dengar kamu sakit. Ya sakit ya. Iya sakit lama itu. Berapa lama? Wah 6 bulan gak bisa kemana-mana. Ya ngeluh. Gitu. Sekarang gimana? Sudah enak? Udah enak. Syukurlah kalau sudah sembuh. Begitu saya pulang dikasih tahu dia itu sudah dikubur kemarin. Itu yang saya ajak bicara, daging. Bukan bayangan, bukan apa, nyata. Kabur apa enggak nyata. Makanya saya enggak sadar.
yang katanya kakinya bisa terbang melayang, nggak nyentuh tanah. Ya, dia nggak tahu kalau ada orang yang lihat itu. Ini orangnya nyentuh tanah. Siang lagi. Masih jam berapa ya? 2:30. Masih terang. Jadi roh bisa membentuk daging. Ini 2 kali saya ngalami gitu. Jadi nggak cuma 1 kali. 1 kali yang pertama itu malah lucu. Ngobrol. Saya habis dari luar kota ceritanya. Pulang. Habis itu disuruh. Saya masih kelas berapa ya? Kelas 1 SMP, masih kecil. Nah, ketemu tetangga. Sudah tua. Saya memang sering main ke situ. Sini, main sini. Kok lama nggak ketemu, kemana? Iya, liburan. Habis ke rumah nenek. Aku ngomong gitu, liburan pantesan nggak pernah ketemu. Iya. Habis itu ngobrol. Habis itu lagi disuruh ibu beli apa, beli garam apa-apa. Biasa anak kecil kan sering disuruh-suruh. Ngobrol lama, 1 jam, dibikinin teh. Habis itu dikasih makan, kasih jajanan, pisang goreng, kasih itu ya. Ya ingat, pisang goreng sama teh, dia yang bikinin, dia minum kopi, saya minum teh. Lama, 1 jam. Habis itu, Pak, saya lagi disuruh ibu ini. Nanti nggak enak ditunggu. Ngomong gitu kan, lagi disuruh nggak pulang-pulang. Disuruh beli garam. Pulang. Kamu dari mana? Kok lama banget disuruh beli? Ini dari rumahnya Pak ini, Pak N. Itu aja ya. Duh, itu orangnya sudah meninggal. Kamu ngomong yang bener. Masa kamu bohong ya? Duh, enggak, beneran. Saya itu sudah ketemu, ngobrol sama dia, dia bikin kopi, aku dibikinin teh. Saya malah makan ini, makan itu. Dikasih suguhan segala. Beneran. Ya, ini lihat mulutnya masih berminyak. Habis makan gorengan. Saya dikira uangnya saya bikin buat beli jajan. Mulutnya berminyak, nggak pulang-pulang. Disuruh beli garam, pulang-pulang mulutnya berminyak, nggak pulang lama. Orangnya sudah meninggal. Saya nggak percaya. Tanya, memang orangnya udah meninggal, tapi saya nggak tahu. Jadi apa? Roh bisa membentuk daging. Udah ya, cerita horornya. Enggak horor sih, aneh aja. Nah, memang benar kita itu mati, tapi kematian seperti apa? Kematian yang langsung ke neraka, apa kematian yang memperoleh hidup kembali? Kita lihat di mana ini ya. Coba kita baca Efesus 1 ayat 9 sampai 10. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Berarti tujuan hidup kita apa? Tujuan hidup kita adalah menerima anugerah keselamatan supaya bisa bersatu di dalam Kristus.
Duh, nanti kan diadili, ada pengadilan gimana? Iya, ada pengadilan. Tapi begitu mati, siksaan itu sudah dimulai. Sudah ada di neraka, sudah nggak enak. Lihat, di dalam Lukas 16 ayat 24, orang kaya itu berteriak, aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ini kan ceritanya Lazarus, ya. Lazarus dan orang kaya. Yang kaya, orang kaya itu masuk neraka, Lazarus masuk surga, duduk di pangkuan Bapak Abraham. Bedanya, pilihannya ada dua. Anda menghadapi penghakiman sendiri atau diwakili oleh Tuhan Yesus. Kalau Anda diwakili Tuhan Yesus, Anda pasti diampuni karena Dia juga hakimnya. Nah, jadi orang percaya itu tidak mati. Kan Tuhan Yesus sudah bilang, siapa yang percaya kepadaku akan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal ya beneran kekal. Gak sekedar abal-abal, kekal ya kekal. Jadi itu yang dimaksud hidup yang kekal. Kita tidak mengalami kematian itu. Makanya Yesus disalib mengalami kematian. Itu untuk menggantikan kita. Begitu. Makanya ini dikatakan anugerah keselamatan. Keselamatan dari apa? Dari kematian. Kematian itu seperti apa? Ya kematian itu, dunia orang mati itu yang neraka itu. Anda hidup di neraka. Memang belum disiksa. Tapi ya lingkungannya ya kayak gitu. Gak nyaman. Kebakar. Merasakan sakit. Sakitnya nyata. Sekarang tinggal pilihannya. Semua orang mati. Tapi mati yang seperti apa? Mati yang terus dibangkitkan, diberi tubuh baru, menjalani kehidupan baru di surga, apa? Kematian untuk menerima hukuman. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa saya harus diselamatkan? Anda harus diselamatkan karena Anda berdosa. Memangnya kenapa kalau berdosa? Dosa itu upahnya kematian. Kalau mati terus ngapain? Kalau memang mati, semuanya kan mati. Mati itu masuk neraka, tempat terjauh dari surga. Memangnya setelah saya mati di sini apa? Gimana? Kita tidak mati setelah kematian di dunia ini. Ganti tubuh, diberi tubuh baru. Jadi kita dilahirkan kembali supaya layak surga. Sebagai kata penutup renungan kita hari ini, mari kita bawa serta kebijaksanaan dan pengertian yang telah kita peroleh dari firman Tuhan. Semoga kita mampu mengaplikasikan ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga kasih dan damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita dalam setiap langkah kita. Amin.